Bermula pada tahun 1917 di sebuah desa di provinsi Yunnan pada masa awal Republik di Tiongkok. Liu Jinsi dan istrinya, Ayu, adalah pasangan biasa dengan dua putra mereka, Fang Zheng dan Xiao Tian. Mereka tinggal bersama dan hidup dengan damai. Di pagi hari itu, Liu pergi bekerja di pabrik kertas ketika tiba-tiba ada dua bandit yang memasuki desa dan mencoba merampok toko kelontong. Liu yang kebetulan berada di toko hanya diam bersembunyi melihat mereka. Sebelum akhirnya dia mencoba menahan bandit itu dan membuat mereka menyerang satu sama lain. Salah satu bandit kemudian tewas saat mencoba menyerangnya. Dia lalu membawa bandit satunya lagi keluar dan mereka berkelahi di dalam air sebelum akhirnya Liu membunuh bandit itu. Setelah kejadian itu, mayat mereka diotopsi. Selama proses otopsi, detektif Su Baijiu yang dikirim untuk menyelidiki kasus tersebut menemukan bahwa salah satu bandit yang tewas adalah Yan Dongsheng, yang termasuk di antara 10 buronan pemerintah paling dicari. Setelah itu dia melapor kepada pemimpinnya. Hakim lokal senang mengetahui hal ini karena kasus tersebut terselesaikan di wilayah yuridiksinya. Kemudian dia menemui Liu dan mengatakan kepada para penduduk bahwa Liu sudah membantu tugas kepolisian. Penduduk desa lalu menganggap Liu sebagai pahlawan. Tetapi Su Baijiu menjadi curiga karena dia tidak percaya Liu bisa secara tidak sengaja mengalahkan kedua bandit yang begitu tangguh. Su kemudian mulai mencari informasi mengenai Liu kepada para penduduk desa. Dan ternyata Liu bukan asli penduduk desa itu. Dia pindah ke desa setelah menikahi Ayu, istrinya. Dia berasal dari keluarga tukang daging dan bermarga Gong dan mengaku berasal dari desa Linzhou. Su kemudian mengingat dia pernah mengotopsi jasad tukang daging yang kasusnya sama seperti Yan Dongsheng. Su lalu mencatat tanda-tanda penyebab kematiannya, yaitu karena pendarahan otak, karena cedera pada saraf vagus. Dia pun mulai mengumpulkan bukti-bukti. Apakah benar Liu Jinsi ikut terlibat? Keesokan harinya, Su mendatangi rumah Liu untuk mencarinya, tetapi dia hanya bertemu dengan Ayu. Su lalu menanyakan asal-usul dari Liu. Tetapi Ayu tidak mengetahuinya karena Liu tidak pernah bercerita tentang latar belakang keluarganya. Dan Ayu juga merasa tidak enak untuk menanyakannya. Setelah bukti-bukti mulai terkumpul, Su lalu pergi menemui Liu di pabrik kertas. Kemudian mengajaknya ke toko kelontong dan memintanya untuk menceritakan perkelahiannya dengan kedua bandit itu. Setelah Liu menceritakan awal mulanya, Su semacam memiliki indera keenam. Dia bisa melihat peristiwa yang sudah pernah terjadi. Kemudian dia dengan jelas melihat perkelahian Liu dengan kedua bandit itu dan menyimpulkan bahwa kemenangan Liu bukanlah tidak disengaja, melainkan Liu sebenarnya adalah seniman bela diri yang sangat terampil. Tetapi dia menyembunyikan bakatnya melalui sifat lugu dari dirinya. Su kemudian melihat perkelahian dia dengan Yan Dongsheng di air, di mana Liu memukul otot syaraf vagus Yan Dongsheng sehingga membuat aliran darah ke otak terhenti dan membuat Yan Dongsheng tewas seketika. Setelah selesai mengumpulkan bukti-bukti, Su lalu pergi dan akan kembali esok hari. Di lain tempat, di rumah Liu, karena kepahlawanan Liu, tetua desa kemudian memberikan berkat dengan cara membiayai sekolah Fang Zheng sampai dia lulus dan memintanya untuk melakukan upacara kedewasaan. Kemudian mereka memuji keluarga Liu karena telah membesarkan anak-anak dengan baik. Keesokan harinya, Su pergi mengikuti Liu ketika akan mengumpulkan pohon bambu untuk dijadikan bahan kertas. Selama itu, Su terus memperhatikan gerak-gerik Liu, bahkan dari cara Liu memotong bambu. Su yakin bahwa Liu bukanlah orang biasa. Ketika dalam perjalanan pulang, Su sengaja mendorong Liu dari atas jembatan. Dan sesuai perkiraannya, dia menyembunyikan kemampuannya di hadapan penduduk dan terjatuh ke sungai. Su segera menemui Liu, kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Meskipun Liu sudah mengetahui niat Su Baijiu,
tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Setelah kejadian itu, Su menemui rekannya, lalu meminta dia untuk pergi ke desa Linzhou mencari informasi tentang Liu Jinxi. Malamnya, Su berkunjung ke rumah Liu dan terus memperhatikan gerak-geriknya, bahkan dari cara dia makan. Kemudian Su menanyakan asal-usul dari Liu, tetapi Liu tampak tidak ingin membicarakannya. Keesokan harinya, Liu menemani Fang Zheng melakukan upacara kedewasaan. Setelah prosesi upacara selesai, Liu pergi menemui Su di toko minuman. Su mulai menyindir Liu dengan menanyakan, jika seorang penjahat pergi kemudian mengubah namanya, apakah dia benar-benar bisa berubah? Liu kemudian menjawab dengan jujur bahwa dirinya merupakan seorang pembunuh di masa lalunya. Dia pernah membunuh seorang tukang daging karena mereka mempunyai hutang tetapi tidak pernah membayarnya. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya dan memulai kehidupan baru. Kemudian Liu meminta Su untuk meninggalkannya karena dia sudah berubah. Liu lalu pergi untuk bekerja. Su kemudian mendengar bisikan dari dirinya yang lain, memintanya untuk melukai Liu karena dia yakin Liu pasti akan menghindar. Tetapi Su mengenainya, dan setelah itu seluruh warga desa menyindir Su, memintanya untuk segera pergi dari desa mereka. Su lalu mengurung dirinya, dan tidak lama rekannya datang kemudian mengatakan bahwa tidak ada marga Gong di desa Linzhou, dan tidak ada seorang tukang daging manapun dengan nama akhir Gong. Dia lalu bercerita bahwa 10 tahun yang lalu ada satu keluarga tukang daging yang dibantai habis karena tidak bisa membayar hutangnya. Su lalu mengingat ketika dia menginvestigasi kasus itu dulu. Salah satu temannya pernah bercerita bahwa ada 72 orang Cina bermarga Tan terakhir yang masih selamat. Dan dulunya seluruh orang marga Tan sangat baik dan mempunyai adab. Tetapi setelah pembantaian 800.000 marga Tan, mereka yang selamat kemudian menjadi pembunuh berdarah dingin dan haus akan balas dendam. Setelah kejadian pembantaian keluarga tukang daging, Tang Long, generasi kedua dari mereka menghilang dan Liu Jinxi muncul dan hidup di desa ini. Setelah bukti-bukti Su akurat, dia menyimpulkan bahwa Liu Jinxi adalah Tang Long, orang kedua di kelompok 72 iblis. Segera setelahnya, Su berniat kembali ke kantor kota untuk mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Tan Long. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan Liu. Kemudian Liu mengaku akan mengantar Su menuju ke kota, melewati jalan pintasnya. Bisa saja di perjalanan mereka Su dibunuh. Tetapi Liu benar-benar telah berubah dan mengantarkan Su kemudian berpisah dengan damai. Setelah sampai di kantor ibu kota, hakim menunda penerbitan surat perintah dengan alasan kurangnya bukti. Padahal niatnya adalah meminta suap dari Su. Su kemudian menemui mantan istrinya untuk meminjam uang, dan dia masih menyalahkan Su karena dianggap dalang yang menyebabkan ayahnya bunuh diri, karena Su dulu pernah menyita semua bisnisnya. Tetapi dia tetap membantu Su. Setelah mengeluarkan surat perintah, hakim memberitahu pemimpin dari kelompok 72 iblis tentang keberadaan Tang Long. Berharap menerima hadiah, sang master justru tersinggung dan mengungkapkan bahwa Liu adalah putranya. Kemudian dia membunuh hakim. Master lalu mengirim anak buahnya ke desa untuk menangkap dan membawa Liu kembali. Sementara Su dan beberapa kepolisian datang ke desa untuk menangkap Tang Long. Anak buah Master kemudian mulai membakar rumah-rumah penduduk dan mengganggu acara kepahlawanan Liu. Lalu meminta Liu untuk menunjukkan kebenarannya. Tetapi Liu tetap berpura-pura lugu. Karena dia tidak mau mengaku, salah satu anak buah Master membunuh tetua desa. Membuat Liu mau tidak mau harus menunjukkan identitas aslinya. Kemudian dia bertarung melawan mereka. Para penduduk akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Liu Jinxi. Karena identitas aslinya telah terungkap, dia pun mencoba untuk melarikan diri menjauh. Tetapi dia masih dikejar oleh salah satu anak buah Master dan meminta Liu untuk kembali. Liu menolaknya
Kemudian mereka berkelahi di kandang kerbau. Di mana dia berhasil mengalahkan dan membuatnya hampir terjatuh ke sungai. Saat Liu mencoba menyelamatkan, dia mengatakan bahwa Liu adalah Tang Long. Kemudian dia terjatuh ke sungai. Para penduduk desa yang tersisa melarikan diri ke benteng untuk menyelamatkan diri mereka. Liu meminta istrinya untuk pergi dari desa dengan Fang Zheng dan Xiao Tian. Dan mereka tidak bisa bersama lagi karena ayahnya tak pernah menyerah untuk mencarinya. Jika mereka tetap bersama, maka istri dan anaknya pasti akan dalam bahaya. Di lain tempat, Su dan rekannya sampai di desa. Tetapi rekan-rekannya lebih memilih menunggu Liu dan 72 iblis untuk saling membunuh. Dan mereka pun pergi jauh. Malam harinya, Su mulai mempercayai bahwa Liu benar-benar sudah berubah. Kemudian menggunakan pengetahuannya tentang fisiologis, Su menyusun rencana untuk memalsukan kematian Liu dalam waktu 15 menit. Caranya dengan menekan titik saraf vagus di lehernya, sehingga membuat aliran darah terhenti sejenak. Dan trik ini berhasil mengelabui kepolisian. Ketika jasad Liu akan dibawa ke ibu kota, di tengah perjalanan kelompok 72 iblis datang menghadang. Mereka kemudian memastikan apakah Tang Long sudah tewas. Setelah yakin Tang Long tewas, kelompok 72 iblis lalu melakukan upacara kematian dan penghormatan. Tetapi karena tipu muslihat yang berlanjut terlalu lama, Su terpaksa menghidupkan kembali Liu di hadapan 72 iblis yang sedang memberikan penghormatan terakhir. Setelah sadar, di hadapan kelompok 72 iblis, Liu memotong tangan kirinya, kemudian mengumumkan bahwa dirinya telah memutuskan semua hubungan dengan mereka. Kelompok 72 iblis lalu mengatakan bahwa Liu harus berbicara dengan sang master yang sudah menunggunya di rumah. Liu segera kembali ke rumah dan melihat sang master telah menyandera keluarganya. Di depan ayahnya, Liu mengatakan telah keluar dari kelompok 72 iblis. Master mengizinkan Liu meninggalkan 72 iblis, akan tetapi darah Xiao Tian akan menjadi miliknya. Liu yang marah kemudian menyerang ayahnya dengan pedangnya. Tetapi sang master menggunakan energi Qigong untuk melindungi dirinya dari pedang. Su menyusup ke dalam rumah melalui jalan dari lantai bawah. Dia kemudian membantu melemahkan pertahanan master selama pertarungan dengan cara menusuk tumitnya dengan jarum akupuntur. Master lalu memukuli Su sampai terjatuh. Setelah itu master mencari Xiao Tian, tetapi dicegah oleh Liu. Mereka berdua kemudian bertarung, di mana Liu mulai kesulitan karena hanya dengan satu tangan, dan akhirnya dia berhasil dikalahkan. Ketika master akan membunuhnya, Su menyerang master dengan jarum akupuntur lain di leher. Master lalu melukai Su dengan fatal. Tetapi jarum itu bertindak sebagai penangkal petir dan kabel pembumian, sehingga sang master akhirnya terbunuh oleh sambaran petir yang dahsyat. Dengan nafas terakhirnya, Su lalu mengumumkan bahwa kasusnya ditutup dan dia pun tewas. Setelah kejadian itu, Liu kembali ke rumahnya di mana dia menjalani kehidupan normalnya kembali dan film pun berakhir. Film ini berjudul Wu Xia, dirilis tahun 2011. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like-nya dan jangan lupa berlangganan untuk video-video menarik yang lainnya.